kallimuhumullahu, Allah tidak akan membawanya dia untuk berbicara. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihatnya sama sekali, tidak akan berikan rahmat. Di antaranya itu adalah isbalul izar, orang yang menjulurkan kain sarungnya, isbal izar. Yang kedua itu orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah, wa salli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam channel ABM TV ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpasang-pasangan. Dan kenapa berpasang-pasangan? Karena supaya melahirkan ketentraman di dunia ini. Maka di dunia ini ada laki-laki dan ada perempuan, ada langit dan ada bumi, ada pakaian dan ada baju, ada celana. Itu berpasang-pasang supaya seimbang, supaya melahirkan ketentraman. Begitupun dalam hidup, supaya kita melahirkan ketentraman itu adalah kita mencari pasangan kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menemukan jodoh, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah menikah, nah, menjalin hubungan rumah tangga, maka ingat, wabil khusus untuk para istri, ada 9 dosa istri terhadap suami yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, istri yang tidak taat kepada suami. Karena apa? Karena istri yang tidak taat kepada suami, hakikatnya dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda kutip, ketika suami menyuruh dalam hal kebaikan. Istri yang baik itu adalah istri yang diterangkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW, pernah ditanyakan kepada Rasul, siapakah istri yang paling baik itu? Maka kata Rasulullah SAW, ida nadorta sarotska wa ida amartaha ata'atska. Istri yang solehah itu, istri yang terbaik itu adalah ida nadorta sarotska, ketika engkau melihatnya, dia membuat engkau bahagia, dia membuat kita kagum, dia membuat kita senang, dia membuat kita tersenyum karena kecantikannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Wa ida amartaha ata'atska, ketika dia diperintah oleh suaminya, maka dia akan taat selagi perintah itu dalam hal kebaikan, bukan kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam sesuatu yang ada unsur bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, istri yang akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah istri yang menuntut kesempurnaan. Pengen sempurna urusan nafkahnya, pengen sempurna urusan itu ini. Maaf, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Di dalam kitab Uqudul Hujan dijelaskan, tidak boleh istri membebani suaminya, baik dalam urusan nafkah ataupun urusan pekerjaan di luar kemampuan suaminya. Suaminya itu hanya bisa menghasilkan uang cuma 100.000 per hari, dia mintanya 200.000, maka hal seperti itu akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia menuntut kesempurnaan. Dan yang ketiga, dosa istri terhadap suami itu yang mengingkari kebaikan yang dilakukan suaminya, seolah-olah kebaikan suami itu ditiadakan. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Qurratul Uyun, dijelaskan di dalam kitab Uqudul Hujan, orang atau istri yang menghilangkan kebaikan suaminya, yaitu yang tidak menganggap kebaikan suaminya, istri seperti akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsep hidup itu adalah kita harus ingat terhadap kebaikan kita
kita harus ingat terhadap kebaikan orang lain kepada kita, dan kita harus melupakan kebaikan kita terhadap orang lain, seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Tetapi dalam kesalahan, jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka kita harus ingat, selalu ingat terhadap kesalahan yang diperbuat oleh diri kita kepada orang lain. Namun ketika kita berbuat baik, maka lupakanlah, seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Nah, termasuk di dalam rumah tangga. Jadi istri yang akan dibenci oleh Allah itu yang mengingkari, yang mentiadakan kebaikan suaminya. Yang keempat itu tidak suka kepada keluarga suaminya. Ada kan istri yang mana istri itu ketika ada makanan, dia berikan kepada keluarganya sendiri. Kalau kepada keluarga suaminya, dia acuhkan, dia cuekan kepada ibunya, kepada adik-adiknya, kepada kakak-kakaknya, kerabat-kerabatnya, dia acuhkan. Ada uang, dia tidak memberi. Ada makanan, dia tidak memberi. Bahkan dia tidak pernah mengunjunginya. Tetapi kepada keluarganya, dia selalu memberikan makan, memberikan jajan, selalu mengunjunginya. Maka orang yang seperti itu adalah, istri yang seperti itu adalah istri yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak adil terhadap keluarga suaminya. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami, baik dalam urusan nafkah ataupun urusan kebaikan istri kepada suami. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Maka ketika seorang istri menyebut-nyebutkan kebaikannya kepada suaminya, karena saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini, kamu apa, maka hal yang seperti itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan dijelaskan dalam hadis Muslim itu ada 3 golongan, yang mana ya la yukallimuhumullahu, Allah tidak akan membawanya dia untuk berbicara. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihatnya sama sekali, tidak akan berikan rahmat. Di antaranya itu adalah isbalul izar, orang yang menjulurkan kain sarungnya, isbal izar. Yang kedua itu orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Dan yang ketiga itu adalah orang yang melakukan sumpah palsu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dosa istri terhadap suami yang paling dibenci oleh Allah, cemburu yang berlebihan. Cemburu itu boleh, yang artinya di dalam agama, cemburu itu ketika suami melakukan hal-hal yang negatif, seperti bermabok, berzina, mendekati orang yang bukan mahramnya, berjudi, dan apalah. Cemburu dalam hal seperti itu memberikan kebaikan untuk istrinya dan untuk suaminya. Nah, cemburu yang berlebihan ini, suaminya cuman ke depan, kemudian cuman mengantarkan makanan karena disuruh oleh orang lain ke rumah seseorang, dia langsung berpikir yang tidak jelas. Dia cemburu, dia berpikir dia mau ngapain apa-apa gitu. Maka istri yang seperti itu adalah istri yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghiratu minal iman. Cemburu itu sebagian dari iman, tetapi memposisikan cemburu itu ketika suami kita melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, istri yang kurang bisa menjaga perasaan suami, yang mana suami itu mempunyai perasaan. Rumah tangga yang akan mendapatkan kebahagiaan itu saling menjaga perasaan. Seorang suami menjaga perasaan seorang istri menjaga perasaan suami. Karena jika tidak ada saling menjaga perasaan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu sebentar lagi akan hancur. Karena yang dibutuhkan seorang suami itu adalah dihargai perasaannya. Dan yang dibutuhkan oleh seseorang istri itu yaitu penghargaan terhadap istrinya, supaya istri dimuliakan oleh suaminya, begitupun suaminya dimuliakan oleh istrinya. Nah, ketika istri menyakiti suaminya, maka kata Rasulullah SAW, calon istrinya
yang di akhirat yaitu bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, karena engkau hanyalah sementara, engkau akan berpisah dan dia akan kembali kepadaku, semoga engkau celaka. Maka istri yang menyakiti suaminya, tidak menjaga perasaan suaminya, dia didoakan oleh bidadari, dia akan celaka. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan di dalam rumah tangga itu banyak, tetapi dosa di dalam rumah tangga juga sangat banyak ketika kita tidak teliti dalam menjalankan rumah tangga. Yang kedelapan itu kurang menjaga penampilan, yang mana istri itu harus menjaga penampilan di hadapan suaminya. Jangan sampai di hadapan suaminya tidak menyenangkan, membuat jengkel seorang suami. Waktu keluar rumah dia berdangdan, dia cantik, dia penampilan yang sangat luar biasa, tetapi di hadapan suaminya dia tidak menampilkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Maka istri yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat para istri, kecantikanmu bukan untuk orang lain, tapi untuk suamimu. Karena ketika engkau menyenangkan suamimu, maka Allah akan senang terhadapmu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 itu istri yang akan dilaknat oleh Allah, yang akan dibenci sama sekali, sangat luar biasa dibencinya, yaitu istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Man kharaja minal baiti bighairi idni la'anatul malaikah. Barang siapa istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya, dan seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di lautan akan melaknatnya, sehingga dia hatta tarji'a, sehingga dia pulang ke rumah suaminya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Hawa, rumah tangga itu ketika dibina di dalam kebaikan, diterapkan hukum-hukum agama, maka rumah tangga itu bukan hanya di dunia, tapi akan dibawa ke akhirat. Kita akan bersama-sama dengan seorang istri yang soleh ketika di dalam rumah tangga menjalankan aturan-aturan Allah, maka suami dan istri itu akan menjalankan rumah tangga nanti di akhirat. Tetapi jika istrinya yang durhaka atau suaminya yang durhaka, maka dia akan berpisah di dunia, tidak akan pernah bersatu di akhirat nanti. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah menjaga keluarga kita, semoga Allah menjaga rumah tangga kita, semoga Allah mengumpulkan kita beserta istri kita di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.